Halo kawan-kawan OPX Traders. Jadi ini saham saham listir satu kita yang dimana minggu lalu sebenarnya kita udah update tapi lupa update ke Instagram aja guys. Jadi bolong seminggu ya. Tapi kalau kalian ngikutin di forum atau komunitas kita itu sudah ada listnya. Walaupun tidak terlalu signifikan. Karena apa? Karena market lagi lesu nih guys. Karena di area puncak dan cenderung hanya substitusi dari lokal atau masyarakat lokal yang cut loss dari perbankan menuju ke kantong-kantong bandar utama. Rally-nya kapan ya? Kita nunggu aja kelanjutannya seperti itu ya. Nah, sekarang untuk saham tier 1 kita, kebetulan kita udah list ya guys. Yang dimana nomor 1 itu ada iNet, nomor 2 ada ASII, ada Bumi, ada Ikan, KRYA, Sola, ada VKTR, BRMS, HATM, dan PANI. Seperti itu ya. Untuk listnya, kita udah bahas panjang lebar sebenarnya sebelumnya di di live kita ya di sore tadi ya, siang tadi ya, jam 2 sampai jam 4 kita ada meeting di forum di komunitas kita. Jadi kita bahas dan analisa bareng-bareng. Nah, untuk iNet itu kemungkinan ada kelanjutan, tapi kita kasih catatan ya, di mana ketika kalau kita buka dulu guys. Nah, kalau ini ada koreksi di area sini, ada koreksi, itu kita lihat dulu apakah koreksiannya itu bandarnya masih isian atau enggak, seperti itu ya. Kalau kecenderungan dari saham polanya itu CC masih isian guys. Untuk iNet itu ya. Jadi menurutku masih sangat-sangat menarik kalau kita pantau lebih dalam lagi. AKBK CC. Ini aja fokus kita sebenarnya. Nah, AK nih masih isian nih, AK yang naikin barang. CC di area sini juga isian. Ini lagi isian barang, besok akan ada merah, mungkin ya, mungkin ada merah. Nah, terlihat dari akumulasi dia 470 nih guys, 470. Nah, areanya area bawah semua nih, 470, 487. Ini udah area masyarakat warkat dan bermartabat di area atas guys, seperti itu ya. Nah, kita besok karena di sini kan XL kan lagi buangan nih. Nah, ada kemungkinan besok itu kalau dibiarin aja, ini kan koreksi nih, mungkin AKBKCC ini karena lagi akumulasi barang mungkin akan ada koreksi. Nah, siapa yang nahan selanjutnya seperti itu ya. Kalau logika aku ya ini mereka udah settle nih seharusnya besok settle. Tapi kalau masih di area atas ditahanin seharusnya masih menarik untuk kita pantau guys. Semoga aja ya. Semoga masih sempat besok kita masuk dari area dia koreksi. Seperti itu untuk iNet. Selanjutnya kita akan bahas si ASII. ASII cenderung harapan aku dia kenaikannya yang ini guys. Harapan aku dia kenaikannya ini. Kenapa? Karena pemainnya sama guys. Ini sekitar 15% sih. Nah, pemainnya sama. RXBB di sini. Nah, kalau kita telisik ASII, oke di area sini. Nah, di area kenaikan di sini kan ada si KZ di area sini, ZP juga kebantu di area sini. Isiannya juga si AK juga masuk di area sini seperti itu ya. Harapan kita ZP karena isian penuh di sini dia akan ngenaikin barang. Nah, ketika dinaikin barang si KZ ikut lagi seperti itu ya. Karena kayaknya KZ bakal masif banget nih guys di area sini. Seperti itu harapan kita. Karena KZ kan isian dari bawah tuh. Harapannya seperti itu ya guys. Kita lihat aja apakah ZP akan nerbangin. Kalau minimal ya kita dapat yang sampahannya guys seperti ini ya. Berapa persen, paling 1-2% nih. Nih 3% oke ya. Oke ya 3% ya. Tapi resikonya udah aman banget sih menurut aku. Karena di areanya area yang safe zone banget. Area safe zone kita di area sini ya, seperti itu ya. Lanjut kita ke saham selanjutnya. Ada Bumi. Bumi ini aku rasa masih lanjut sih. Kenapa? Karena CC masih isian penuh sedangkan AKBK sudah take profit. Jadi mereka sudah aman nih. Mereka mau lanjutin pun silakan. Kalau menurutku masih lanjut. Selama ada support di area bawah sini. Kalau besok tembus support tunggu aja. Apakah ketika dia tembus support ada support baru? Kalau ada support baru ikut aja di support baru. Kalau tembus ya udah cut loss. Seperti itu ya.
Polanya bagus, sama kayak tahun-tahun sebelumnya, dia akan ditahan di area support guys. Seharusnya kayak gini, support baru naikin, support baru naikin, seperti itu ya. Seharusnya enak sih, nggak ada masalah seharusnya ya. Seharusnya tidak ada masalah. Menarik ya untuk bumi. Ikan masih kayak kemarin kita bahas. Potensinya kita menunggu nih. Rotasinya udah bagus, si speknya udah bagus juga. Udah lah ya, udah kita bahas juga. Jadi biar ngehemat waktu. KRYA juga bagus, spek bagus. Sisa penurunan yang area besar ini guys. Biasanya kayak gitu kan. Di sini ada bikin jantung jebol dulu, merah. Nah seperti itu. Biasanya ketika merah itu AK yang ngambil barang, lalu kita ngikut AK setelahnya. Kalau mau cicil sekarang silakan, tapi sediakan. Ini time frameku seharusnya di sini sih. Itu 3 hari lagi. Time frameku ya, tapi pasti miss. Karena aku bukan dukun guys. Nah ini untuk Sola sendiri itu masih dalam keadaan downtrend, tapi beberapa kali itu ditahan di area support. Nah sedangkan untuk buangannya aku hitung-hitung udah nggak ada yang besar guys. Sisanya hanya CC yang akumulasi besar di area sini. Seharusnya ada perlawanan sih, seharusnya ada perlawanan. Berikut juga ada si spek kita di area sini. Seharusnya ada perlawanan. Ini perubahan arah seharusnya dalam beberapa hari ke depan. Sola ya bagus untuk Sola. VKTR seperti biasa kita menunggu. Sekarang ini polanya seharusnya pola si Bandar AK yang buangan VKTR. Nah, ketika Bandar AK buangan, kita harus cari tahu siapa support selanjutnya. Kalau sebelumnya ketika Bandar AK, mana AK kita? Nih. Nah, ketika Bandar AK buangan sebelumnya kan ada BK nih yang ngehold. Seharusnya seperti itu ya. BK ngehold, si KI juga ngehold, seharusnya seperti itu. Nah, sekarang KI mulai Newport di bagian sini, BK juga masih standby. Ini kan BK udah settle nih. BK nunggu lagi nih, apakah si AK mau buangan lagi. Seharusnya AK bakal buangan di area sini guys. AK buangan, apakah KI BK siap? Seharusnya siap. Menurutku menarik sekali untuk kita pantau. Time frame sama sih seharusnya. Time frame selalu ketika MA10 nyentuh guys. Ini tema 10, ini di area sini, ini tema 10 ya. Nah, seharusnya dekat-dekat sini sih. Seharusnya. Tapi plan itu selalu berubah. Yang kita lihat itu ketika udah mendekati siapa yang ngehold barangnya, apakah AK, apakah BK. Kalau BK selamat, kalau si KI ya akan lebih panjang nih. KI kan di area sini nih. Pernah KI di area sini. Sini KI akan lebih panjang sedikit, baru dinaikin. Ketika AK ikut join di dalamnya, seperti itu ya. Itulah perbedaan bandar-bandar ya. Kita lanjut nih. Kita lanjut ke BRMS. BRMS masih lanjut. Itu dari data aku AK lagi gede nih guys. Kita lihat JP ya paling besar di area sini. Tapi kita fokusnya ke bandar AK karena AK yang main di area bawah. Nah, AK BK yang kita akan fokuskan guys. Gimana BK-nya? Nah, dalam beberapa hari terakhir itu dia sama-sama naik nih guys porsinya. Porsinya naik tapi candlenya merah. Seharusnya dapat 5% sih oke sih untuk BRMS ya. BRMS bagus, saham-saham lanjutan yang bisa bikin kita cuan tiap hari guys, seperti itu ya. Untuk Antam begini ya gradingnya. Kalau data aku apa? Antam ini kenaikan yang nggak ada catatan lagi ya. Menarik sekali guys. Oh di sini keriting ya. Oke ada AK. AK mulai ngehold. Jelek banget ya grafiknya. Seharusnya ini akan ada kelanjutan guys. Kenapa? Karena BQ sendiri kan polanya seperti ini. Jelek banget sih. Bentar kok beda ya. Bentar ya. Hantam. Nah di situ ya.
Kok BQ aja tuh? Harusnya ini nggak bakal masuk nih kita nih. Kita nggak harus ada di list ini guys. Tapi AKBK ini cenderung nge-hold barang guys. Kalau menurutku akan sangat menarik nih AKCC. Menarik ya. Kalau menurut aku ini bakal jadi uh, koreksi dulu merah di area sini. Nanti kita lihat siapa yang ngenahan barangnya. Kalau nahan barangnya cenderung bagus, misalnya AK atau CC, berarti besok terbang lagi. Lumayan kan 5% di area sini. Ya seperti itu ya. Kalau menurutku trennya masih lanjut. Perihal kalaupun dia ketinggian ya udah ya. Kita bisa menunggu aja dulu guys. Nih di area sini. Masih ada kelanjutan lagi. Masih ada juga kelanjutan lagi. Masih menarik ya. Hantam masih menarik. Kita lanjut ke saham selanjutnya. Pani ini kita jarang sebenarnya mau masukin. Tapi ada yang aneh nih guys. Yang aneh satu ada di bagian sini. Di bagian speknya ketinggian guys. Seharusnya spek yang setinggi ini itu jarang terjadi di area sini. Di sini pun rendah kan. Bisa naik luar biasa besar nih, sekitar 20%. Seharusnya seperti itu ya. Nah, ini sama seperti ini guys. Kalau ini sama berarti kenaikannya setinggi ini. Seharusnya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di tracking di waktu sebelumnya, apakah bandarnya sama? Seharusnya sama. Seharusnya ya. Kita cek dulu. Nah, yang kenaikan di area sini itu cenderung BB kita hapusin dulu. JP. Nah, bandar yang ngehold ini ada KI sama JP guys. Seharusnya bukan kaleng-kaleng nih guys. Apalagi BK di sini juga ikutan nih. BK di area sini. Kalau kita berkaca dari data-data sebelumnya, mereka bukan pemain-pemain kecil guys. Soalnya di sini JP udah juga main di area sini besar. Di sini juga besar di akumulasi, juga ada kenaikan. Kalau menurut aku ini bukan kenaikan kecil guys. Seharusnya ini bakal jadi big move-nya mereka sih. Walaupun kita lihat di sini CC juga ikutan naik nih guys. Seharusnya bakal jadi big move sih. Big move bukan move kecil guys. Seharusnya akan jadi big move. Lumayan ya kalau di sini kita asumsikan ya seharusnya mirip seperti ini wave-nya dia. 50% sih oke sih. Menarik ya untuk si Pani. Jadi kita bisa lihat besok aja. Kalau supportnya terpenuhi di area sini dan cenderung di bawah naik, udah ikut aja. Menurutku ini BK-nya di area sini guys. Untuk isiannya menarik banget. Bukan kaleng-kaleng guys untuk bandar yang naikin barangnya. Mantap ya untuk si Pani. Jadi seperti itu. Ini dulu list kita di hari ini udah lengkap semua. Di sini ada list baru kita yang menunggu. Menurut kita Moonstock WRG yang isunya 90% rakyat, ternyata bandar-bandar banyak isiannya guys. Rakyat itu bandar juga ya seharusnya ya kita bilangnya ya. Bandar itu juga rakyat kalau pengalihan isunya. Kenapa harus dialihkan isu? Supaya retail tuh fear guys dengan saham WRG. Agar apa? Agar cut loss semua dan yang ngisi barangnya bandar semua. Seperti itu ya logikanya ya. Semakin market fear semakin bagus untuk bandar-bandar isian muatan. TLDN juga bagus. Kita nunggu GR sama PD udah isian. GR lagi sisanya. Selanjutnya kita akan cuan lagi di TLDN guys. Dari bulan kemarin udah cuan ya? Bulan kemarin ya? Ya bulan kemarin kalau nggak salah. Sekarang kita cuan lagi TLDN. Kita tunggu ya TLDN selanjutnya. WiFi dan lain-lain masih belum nih. iNet, Bumi, iNet belum sih. Ini kita hijauin dulu deh, tambahan deh. Nah, jadi ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6 buting yang hijau. Kenapa hijau? Hijau ini kita tandain agar kita fokus di mungkin di 6 saham ini kemungkinan akan ada besar. Kemungkinan ya, tapi belum tentu kejadiannya sama. Harapan kita. Jadi seperti itu untuk list kita dan itu aja dulu dan sampai jumpa ya untuk review kita di minggu selanjutnya apakah cuan dan hijau semua. Semoga aja. Itu dulu dan sampai jumpa kawan-kawan. Bye bye.